Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Indonesia Bicara malam hari ini bersama saya, Maya Karim. Kekuatan negara dan kesejahteraan rakyatnya tidak hanya bergantung pada kekuasaan pemerintah yang berkuasa, tetapi juga pada keberadaan oposisi yang kuat. Suatu negara dapat mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi jika unsur oposisi memiliki kekuatan yang seimbang berasaskan pada prinsip-prinsip demokrasi. Lalu bagaimana pengaruhnya oposisi terhadap jalannya pemerintahan serta kebijakan-kebijakan yang dihasilkan? Kita akan bahas bersama dengan peneliti politik BRIN, Bapak Wasisto Raharjo Jati, kemudian ada Program Manajer SMRC, Saidiman Ahmad, serta Manajer Hukum dan Advokasi Seknas JPPR, Mbak Dila Farhani, kemudian juga ada Guru Besar Hukum Tata Negara Esa Unggul, sekaligus founder Tris Constituendum Institute, Profesor Juanda. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Baik, semoga suara saya terdengar dengan jelas. Saya ingin ke Prof. Juanda terlebih dahulu. Banyak orang kemudian yang menunggu sikap dari PDI Perjuangan yang saat ini tengah rakernas begitu ya, untuk kemudian mengambil posisi ataupun opsi sebagai oposisi. Tapi di rakernas tadi, Ketum PDI Perjuangan Bu Megawati menyatakan sistem negara Indonesia ini presidensial, bukan parlementer. Maka seharusnya tidak ada tuh istilah koalisi dan oposisi. Masyarakat sudah terlanjur begitu ya memahaminya di luar pemerintahan, ya dianggapnya sebagai oposisi. Nah ini sebetulnya bagaimana, Prof? Ya, makasih. Memang saya sudah beberapa kali memberikan penjelasan dalam berbagai kegiatan dan di media massa, termasuk beberapa hari yang lalu saya diwawancara juga oleh salah satu media. Saya sudah sampaikan bahwa di dalam sistem presidensial itu memang ya kita tidak mengenal sebenarnya ada kata oposisi, tetapi juga kalau soal koalisi saya pikir itu biasa, tapi oposisi itu tidak, karena dalam teori di dalam sebuah negara yang bersistem pemerintahan presidensial itu memang kita lihat bahwa yang kita pilih kemarin itu kan presiden. Presiden artinya dengan pemilihan langsung. Maka sesungguhnya di situ ya kita memang tidak melihat ketika presiden itu nanti dilantik seperti yang Pak Jokowi misalnya sekarang ini, maka sesungguhnya tidak ada yang namanya partai yang berlawanan atau partai yang memang non pemerintah itu sebenarnya. Tetapi di dalam sistem parlementer memang ya bahwa kita mengenal oposisi. Ketika misalnya partai yang menang itu dia berhak untuk membentuk kabinet. Dan partai yang kalah itulah yang namanya oposan atau oposisi ya. Nah kemarin kan tidak ada hal-hal seperti kita bukan sistem parlementer sehingga tidak mengenal itu. Yang kedua adalah kalau kita melihat di Indonesia ini kan sangat unik sekali. Ketika misalnya partai yang kalah mendukung seorang pasangan presiden kemudian diajak untuk bergabung, dan ini kan unik sekali. Seharusnya yang idealnya ya kalau memang partai yang kalah untuk mendukung pasangan calonnya sebagusnya memang tidak masuk ke dalam kabinet. Nah ini kan tidak seperti itu. Di Indonesia kelihatannya terbalik, bahkan tidak tahan godaan dari tawaran-tawaran, baik itu tawaran dari partai yang tergabung dalam mendukung pasangan presiden yang terpilih atau yang menang, maupun godaan dari timnya presiden yang terpilih itu sendiri. Sehingga sekarang akhirnya apa?
sekarang kelihatan trennya adalah bagaimana, walaupun memang saya sudah sampaikan, penyusunan kabinet itu ya dengan sekarang ada kecenderungan ingin menambah dari 34 menjadi lebih dari 34, sebenarnya itu adalah hak seorang presiden. Saya sebenarnya agak fleksibel melihat ada keinginan seorang presiden misalnya untuk menambah bahkan mengurangi, itu kan menurut saya tidak ada masalah ya, sepanjang undang-undang kementerian itu memang dirubah dulu. Artinya bukan tidak boleh lebih dari 34, bahkan kurang dari 34. Sekarang kan undang-undang itu kan mengatakan paling banyak 34 misalnya. Nah, oleh karena itu saya pikir dalam hal seperti ini ya seharusnya memang partai-partai yang pasangan presiden yang kalah idealnya ya menolak atau tidak masuk di dalam kabinet. Nah ini, ini yang kita inginkan, karena di situ nanti ada balance, ada pengawasan di situ. Baik, saya menggarisbawahi pernyataan Prof tadi. Idealnya mereka yang kalah tidak bergabung di kabinet. Namun yang terjadi saat ini begitu ya, ada beberapa partai politik yang menyatakan akan mendukung pemerintahan presiden terpilih. Ini artinya kondisi yang terjadi di negara kita ini agak lain, bisa dikatakan begitu. Ya, tadi saya sudah bilang ini kan unik. Sebenarnya soal dukung-mendukung itu kan termasuk saya sudah sampaikan beberapa kali. Nah, karena jabaran dari tidak kita mengenal ada namanya oposisi. Nah, ketika misalnya begini, katakanlah kemarin itu ada beberapa partai yang mendukung Pak Prabowo. Nanti yang idealnya ya, ketika kita adalah dalam sistem presidensial itu, ketika nanti sudah berjalan, maka partai-partai yang mendukung Pak Prabowo dalam Pilpres kemarin, itu juga harus kita dorong untuk melakukan daya kritis, daya pengawasan yang sangat kuat ketika Presiden Prabowo itu sendiri ada program atau kegiatan yang kira-kira menyalahi konstitusi atau cenderung yang tidak bertentangan dengan undang-undang misalnya, atau asas-asas pemerintahan yang baik. Maka disitulah fungsi dari partai-partai yang ada, tidak hanya partai yang tidak masuk dalam pemerintahannya Prabowo misalnya. Nah ini yang idealnya demikian. Jadi kita tidak mengenal ada oposisi. Bisa jadi ya partai yang katakanlah tadi saya lihat kecenderungan dari PDI Perjuangan tidak mungkin masuk ke kabinetnya Prabowo. Nah ketika misalnya nanti PDI Perjuangan dan beberapa partai yang mendukung Ganjar Mahfud kemarin tidak masuk ke dalam kabinet Prabowo, seandainya Presiden Prabowo itu memang menjalankan sebuah kebijakan program yang benar untuk rakyat, dia harus dukung. Jadi tidak harus, kalau di oposisi itu kan apapun memang secara ideologis bertentangan dan tidak sama dengan partai pemerintah. Nah oleh karena itu saya bilang ini unik. Oleh karena itu pengawasan dari partai itu sangat penting. Baik partainya pendukung Prabowo sendiri maupun partai yang tidak mendukung. Nah sebaliknya juga ketika misalnya programnya pro rakyat, pro konstitusi, maka partai-partai yang ada saya kira harus juga mendukung Prabowo. Jadi tidak asal mendukung atau asal tidak mendukung. Saya kira demikianlah idealnya dalam konteks sistem pemerintahan presiden, termasuk ya untuk di Indonesia. Saya pikir ke depan yang penting bagaimana, apakah konstitusi itu diikuti, dipedomani ataukah tidak. Nah itulah pegangan dari beberapa partai yang ada, termasuk saya tegaskan lagi, baik itu partai yang mendukung Pak Prabowo maupun tidak, di situ saya kira. Baik. Saya ingin ke Pak Wasisto. Pak Wasisto, dari pernyataan Bu Mega tadi tidak ada oposisi dan tidak ada koalisi. Apa sebetulnya yang bisa dibaca dari pernyataan itu? Terima kasih. Jadi yang bisa kita lihat dari pernyataan beliau itu memang kita perlu melandaskan diri bahwa kita menganut prinsip musyawarah untuk mufakat. Jadi semua perbedaan itu bisa disepakati, bisa
jelaskan, bisa dikonklusikan. Hanya saja kan yang perlu kita lihat memang pengawasan itu masih tetap perlu dijaga ya. Dan saya pikir di sini makna oposisi itu tidaklah sekedar internal, tapi juga eksternal ya. Karena saya pikir pernyataan Bu Mega itu kan memang lebih mengindikasikan bahwa di internal boleh kita sepakat, boleh kita asalkan itu sesuai dengan program rakyat, program yang memihak pada rakyat, tapi untuk pengawasan, checks and balances, dan juga soal pengawasan itu oposisi atau mungkin dalam hal ini pengawasan itu tidak hanya dilakukan internal, tapi juga eksternal melalui koalisi masyarakat sipil. Jadi itu yang bisa kita lihat dari pernyataan Bu Mega. Jadi musyawarah atau mufakat itu tidak semuanya kita bisa mufakatkan, tapi juga bisa kita lihat sisi-sisi mana yang perlu kita awasi setelah itu sebenarnya, Mbak. Oke, baik, itu yang bisa dibaca. Saya beralih ke Mbak Dila. Mbak Dila, dengan adanya oposisi, akankah kemudian pemerintahan ini dapat berjalan dan kinerjanya akan jauh lebih baik begitu, Mbak? Ya, baik. Kalau soal proyeksi ya, terkait dengan oposisi ini kurang lebih hampir sama sebenarnya, Mbak Maya. Karena kalau misalnya kita lihat gitu ya, sampai saat ini belum ada oposisi yang mampu mengimbangi kekuasaan pemerintahan. Hal itu dapat dilihat gitu ya dari banyaknya kebijakan-kebijakan yang dihasilkan gitu ya. Banyak kebijakan ugal-ugalan yang sudah pernah diambil dan dibuat oleh parlemen ataupun misal pemerintahan itu sendiri. Nah, kita sebenarnya masih berharap kemudian bagaimana juga dalam porsinya gitu ya, baik kabinet maupun parlemen yang akan datang, justru oposisi betul-betul menjadi penyeimbang gitu, sama seperti hal yang disampaikan oleh Mas Wasito dan Prof. Juanda gitu. Yang mana penyeimbang ini bukan hanya sekedar penyeimbang gitu, karena sampai saat ini juga masih banyak anggapan bahwa oposisi ini dijadikan bagian penyokong dari hal-hal yang bisa dianggap menjadi kebijakan yang substansial. Bisa dilihat kalau semisal ke belakang dari banyaknya undang-undang yang lahir misal atau direvisi, banyak sekali undang-undang tersebut dibuat secepat tanpa ada partisipasi publik yang masif dan inklusif gitu. Jadi memang kalau semisal secara terminologi saja memang oposisi ini tidak ada ya dalam konstitusi kita gitu ya definisinya. Tapi memang sampai hari ini oposisi kerja-kerja eksternal, fungsi pengawasan dan pemantauan itu juga tetap harus ada gitu. Dan hari ini juga kalau semisal dilihat oposisi tidak hanya berbicara tentang partai politik saja, tapi bagaimana kemudian masyarakat sipil juga diajak gitu ya untuk menjadi gerakan yang masif gitu ya untuk memberikan pengawasan yang baik kepada kabinet juga pada pemerintahan yang akan dilantik ke depannya seperti itu. Baik, tidak adanya pengawasan begitu ya yang terjadi sejauh ini begitu. Saya ingin ke Bang Said. Bang Said, dari penelitian terakhir SMRC sebetulnya seperti apa kondisi demokrasi kita saat ini? Iya, saya kira saya mulai dari apakah negara kita tidak menganut tidak punya kekuatan politik oposisi. Menurut saya walaupun tadi banyak dikatakan bahwa kita menganut sistem presidensial sehingga ini agak berbeda dengan sistem parlementer di mana di dalam sistem parlementer ada oposisi dan ada partai pemerintah. Walaupun kita katakan demikian, secara teori mungkin demikian, tapi dalam realitas politik sejauh ini itu selalu ada kekuatan politik resmi dari partai politik yang berdiri, memerankan diri sebagai partai oposisi. Dan kalau kita lihat di negara lain seperti di Amerika Serikat yang juga menganut sistem presidensial itu selalu ada partai oposisi. Jadi sebetulnya oposisi itu ada, hanya saja kalau kita lihat dalam realitas politik kita ada turun naik gitu ya. Di masa SBY ada PDI Perjuangan yang selalu bersikap memposisikan diri sebagai partai oposisi. Ketika itu di masa Jokowi sebetulnya di periode pertama cukup baik kelompok oposisi ini. Ada Gerindra di sana, ada Demokrat dan ada PKS. Tetapi memasuki periode kedua Pak Jokowi, Gerindra mulai masuk ke dalam pemerintahan sehingga hanya menyisakan 2.
partai oposisi ketika itu, yaitu Demokrat dan PKS. Jumlahnya sekitar 15% kekuatan di parlemen, jadi sangat kecil. Apalagi sekarang menjelang setahun atau setahun lebih pemerintahan terakhir Pak Jokowi, Demokrat juga masuk ke dalam pemerintahan, sehingga sekarang hanya menyisakan PKS. Nah, saya kira kalau pertanyaannya bagaimana kondisi demokrasi kita sekarang dengan realitas politik semacam itu, sebetulnya ini sangat bermasalah untuk politik demokrasi kita. Ada satu lembaga internasional pemeringkat demokrasi atau yang mengamati kualitas demokrasi di setiap negara, namanya Varieties of Democracy, VIDEM, itu persis melihat bahwa dalam 5 tahun terakhir demokrasi kita dari sisi kualitas demokrasi mengalami penurunan yang cukup tajam, dan penyebab utamanya adalah tidak adanya atau merosotnya kekuatan partai oposisi. Jadi check and balances itu sangat bermasalah karena partai oposisi, apalagi kalau kita lihat sekarang hanya ada PKS, dan itu jumlahnya hanya sekitar 7% di parlemen. Jadi sangat lemah. Selain itu, tadi disebutkan bahwa selain partai politik tentu saja juga penting kekuatan oposisi dari masyarakat sipil. Kita juga melihat dalam beberapa tahun terakhir juga ada pelemahan terhadap kekuatan masyarakat sipil. Organisasi seperti NU misalnya yang sangat besar, yang sering disebut sebagai salah satu pilar yang mendukung demokratisasi kita, sekarang itu juga lemah posisinya di hadapan pemerintah, dengan adanya kedekatan yang secara khusus antara NU dengan pemerintah sekarang. Jadi dari sisi partai politik maupun dari sisi masyarakat sipil kita sangat bermasalah dalam hal check and balances. Inilah yang kemudian menyebabkan demokrasi kita turun beberapa tahun terakhir. Baik, ada demokrasi yang bermasalah begitu ya, salah satunya disebabkan oleh melemahnya partai oposisi dan juga ada pelemahan di masyarakat sipil. Saya ingin kembali berbincang, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara. Menjelajahi keindahan alam, keunikan seni dan budaya, serta keragaman kuliner dari berbagai penjuru Nusantara. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hai Gen Muda, mau dapat informasi seputar kehidupan anak muda masa kini? Dengan obrolan yang lebih menyenangkan dan menghibur bareng bintang tamu yang keren. Hal-hal yang lebih baru dan lebih segar lah, gitu. Bersama Conchita Caroline, Anton Pradana, Miss Neti, Audia Ananta, iringan V-Band. Hanya di Zoom, Zona Orang Muda, setiap Senin, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Variety show paling seru, ragam segmen yang asik, performance musik, dan ngobrol bersama bintang tamu. Awal namanya kan naik nih, emang sering cover-cover ya? Panjang apapun kalau emas cukur yang potong aku ikhlas. Bersama host Doli Sapri dan Nexa Paisan. Kenapa kepikirannya abang baru? Cover. Seblak Show, serunya blak-blakan. Senin sampai Kamis, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Drama kehidupan tentang keseharian keluarga Pak Tarjo yang mengelola sebuah losmen warisan dari Bu Broto. Berbagai karakter dan latar belakang tamu yang datang mewarnai setiap cerita di serial. Selamat pagi, Bu Tarjo. Pagi. Guest House Losmen Reborn, setiap Jumat, pukul 20 waktu Indonesia Barat.
Ya, itu dia tadi jejak posisi dari partai politik di parlemen. Kita lanjutkan perbincangan, saya ingin ke Prof. Juanda. Prof. Juanda, sebetulnya seberapa penting keberadaan partai yang memposisikan diri di luar pemerintahan atau sebagai oposisi? Saya sedikit ya, terserah mau menggunakan istilah apa, tetapi saya tetap tidak mau menggunakan oposisi, ya, karena saya konsisten sebagai ahli hukum tata negara sesuai dengan konstitusi kita, sesuai dengan undang-undang. Itu tidak ada kata-kata oposisi. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah mungkin menjawab pertanyaan sejauh mana pentingnya pengawasan dari partai politik. Nah, kalau dibicara partai politik yang tidak masuk dalam kabinet, bisa dikatakan apa yang dikatakan oleh ada narsum tadi mengatakan secara fungsional, ya misalnya kita katakan adalah sebagai partner lah ya, sebagai partner pemerintah. Sebenarnya partner pemerintah, sebenarnya dalam konteks negara demokrasi ya, kita mengenal tidak bisa lepas dari soal sejarah berdirinya negara-negara demokrasi, yaitu kita harus ingat bahwa awalnya ada negara otoriter, ada negara demokrasi. Nah, negara otoriter itu artinya begitu dominannya, begitu sentralnya, kekuasaan itu tidak ada yang mengontrol, tidak ada penyeimbang, tidak ada yang menjadi wasit dalam konteks tanda kutip adalah sebagai pengingat, pengkritik ya. Nah, oleh karena itu begitu pentingnya partai-partai ini, termasuk apa yang saya katakan tadi, tidak hanya kita butuhkan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, tidak hanya dari partai yang tidak masuk dalam kabinet, tetapi partai-partai, seluruh partai yang ada wakilnya di DPR itu sebenarnya menjadi pengawas. Makanya fungsi pengawasan itu sangat penting di dalam sebuah negara demokrasi. Ketika pengawasan itu atau katakanlah partai pemerintah yang ada wakilnya di DPR itu tidak menjalankan tiga fungsinya, salah satunya fungsi pengawasan itu sendiri ya, maka demokrasi kita secara tidak langsung adalah sudah menjadi sakit. Kemudian akibatnya adalah saya melihat kecenderungan sebuah pemerintahan kita ke depan adalah menjadi sebuah pemerintahan yang otoriter. Kenapa? Karena tidak ada yang penyeimbang. Nah, oleh karena itu saya ingin menegaskan fungsi dari partai politik secara umum, fungsi dari anggota-anggota dewan secara khusus di parlemen, baik itu adalah dari partainya pengusung presiden maupun tidak mengusung presiden yang terpilih atau yang nanti sudah dilantik, itu sangat urgent dan sangat penting dalam sebuah negara demokrasi sebagai sebuah instrumen untuk menyerap aspirasi rakyat, untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan konstituennya atau rakyat itu sendiri, untuk mengontrol bagaimana pemerintah supaya tidak kebablasan melanggar konstitusi, tidak kebablasan melanggar undang-undang, tidak kebablasan melanggar azas-azas penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik misalnya. Nah, kalau itu terbangun, maka disitulah demokrasi kita menjadi sehat. Dan oleh karena itu begitu pentingnya ya fungsi partai politik dan fungsi dari anggota DPR atau DPR itu sendiri, baik itu adalah dari partai pengusung presiden. Saya mengatakan istilahnya bukan oposisi, pengusung presiden maupun partai yang bukan pengusung presiden.
itu sama-sama pentingnya dalam kerangka kita membangun sebuah demokrasi Pancasila, demokrasi yang memang sehat. Ketika itu dilakukan, maka saya kira itulah yang kita harapkan. Tetapi sebaliknya juga, ya, ketika presiden, saya tegaskan lagi, ketika presiden menjalankan program dan kebijakan pro rakyat, maka tidak ada alasan juga para anggota DPR atau partai politik pengusung atau tidak pengusung tidak mendukung presiden. Di situ kata kuncinya, pro rakyat, pro konstitusi atau tidak. Saya kira itu sangat penting daripada semuanya masuk, atau kalau kita lihat nanti misalnya PDI Perjuangan sendiri atau hanya dengan katakanlah PKS, kelihatannya tidak berimbang itu. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Istilah oposisi, kalau oposisi seperti itu ya sangat kecil sekali suaranya di parlemen, sehingga bagaimanapun ketika itu nanti ada kebijakan pemerintah di voting atau dimusyawarahkan, pasti akan kalah selalu. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Makanya saya selalu menekankan bahwa sistem perwakilan kita, maka kita mohon fungsi DPR itu sendiri tidak mengenal partai pemerintah dan partai oposisi dalam undang-undang, ya, MD3 itu, bahwa fungsi pengawasan itu baik dari partai pemerintah atau anggota DPR dari partai pemerintah maupun tidak, dia melihat bagaimana dia menjalankan fungsi itu secara proporsional, secara profesional, ya. Kalau dia memang layak didukung, dukung, tapi kalau tidak layak didukung, maka dikritik dan beri jalan keluar. Saya kira itu yang kita inginkan ke depan. Baik, pengusung atau tidak pengusung harusnya tetap menjalankan fungsi pengawasan dan ada kontrol di sana. Saya ingin ke Bang Saidiman, berikutnya Bang Saidiman, apakah itu mungkin untuk dilakukan dan anggota parlemennya mau menjalankan hal tersebut? Iya, sebetulnya praktek semacam itu kadang-kadang muncul, ya, misalnya dalam posisi sekarang seperti PDI Perjuangan yang walaupun ini pengusung Pak Jokowi, tetapi sekarang menjadi sangat kritis terhadap Pak Jokowi dan karena tadi ada sejumlah persoalan. Tentu itu ideal, ya, tetapi dalam praktiknya dalam banyak kasus ini agak susah kita mengharapkan satu partai politik yang ada di dalam kabinet, kemudian di parlemen mereka bersuara kritis terhadap pemerintah gitu. Tentu saja itu kadang-kadang terjadi, misalnya di awal pemerintahan Pak Jokowi di periode pertama, PDI Perjuangan juga kelihatan lebih kritis terhadap pemerintah, atau di zaman Pak SBY ketika itu juga PKS yang menjadi pendukung pemerintah SBY juga dalam beberapa kasus juga tampak kritis. Tetapi secara umum partai-partai yang ada di dalam kabinet itu cenderung tidak kritis terhadap pemerintahan. Karena itu kemudian kalau kemudian partai-partai yang ada di luar kabinet ini terlalu sedikit, maka kita mungkin tidak bisa berharap terlalu banyak untuk memperbaiki keadaan. Katakanlah misalnya sekarang, koalisi pendukung pemerintah ada 4 partai di dalam parlemen, nantinya jumlahnya sekitar 48,26% kursi di parlemen. Kalau PKB dan Nasdem yang sudah menyatakan pandangan gitu ya bahwa terlihat kuat ingin masuk ke dalam kabinet, kalau dua partai ini juga bergabung dengan koalisi pemerintah, maka jumlahnya menjadi sekitar 71,88%. Jadi sangat besar sekali, apalagi misalnya kalau PKS ikut ke dalam, itu menjadi 81%. Jadi menurut saya keadaan ini perlu dilihat. Kita tentu saja berharap tidak semua partai-partai ini masuk ke dalam pemerintahan. Saya justru melihat narasi bahwa sistem kita tidak ada oposisi, ini menurut saya walaupun itu kenyataannya, tapi menurut saya narasi semacam ini kontraproduktif gitu ya. Kalau kita berharap bahwa walaupun partai masuk kabinet tapi kemudian berharap kritis di parlemen, menurut saya secara umum itu tidak terjadi. Kecil, walaupun beberapa kali pernah terjadi, tapi secara umum kita tidak bisa mengharapkan itu. Baik. Jadi narasi persatuan satu sisi itu bagus,
narasi rekonsiliasi itu bagus, tetapi ini bisa sangat berbahaya kalau itu diterjemahkan dalam bentuk bahwa semua bisa masuk ke dalam kabinet, PDIP masuk dan seterusnya. Jadi kita tidak ada kontrol. Dan persis itulah, saya mengulangi lagi, persis karena persoalan itulah lembaga seperti FIDEM itu menyatakan bahwa kualitas demokrasi kita turun dalam 5 tahun terakhir. Oke, dan itu sangat berbahaya tentunya ya ke depan. Saya ingin ke Pak Wasisto. Pak Wasisto, ada PKS yang masih berada di luar pemerintahan begitu, tapi suaranya kan di parlemen tidak setinggi PDI Perjuangan. Artinya untuk kebutuhan katakanlah oposisi begitu ya, PDI Perjuangan ini sangat diharapkan. Ya, tentu kalau kita melihat komposisi yang ada memang menyisakan PKS dan kemungkinan PDIP ya di sini ya. Tapi yang perlu kita tegaskan di sini adalah menjadi sebuah oposisi di parlemen itu juga terkait pula dengan kemandirian keuangan dari sebuah partai itu. Karena yang kita lihat sekarang memang semua partai berlomba-lomba ke arena kekuasaan karena memang ada akses ke sana. Cuman di sini harus kita lihat, kalau misalnya ada partai yang memang mereka ingin menjadi oposisi, mereka harus pula kuat secara keuangan. Karena inilah menjadi prinsip utama ya dalam sebuah demokrasi, di mana ketika ekonomi mapan, maka idealisme politik akan terwujud. Dan ini pula yang berdampak kedua ya. Jadi ini bukan masalah besar kecilnya dalam parlemen ya, tapi lebih pada soal satu, kemandirian politik dan juga komitmen terhadap ideologi. Karena yang kita lihat sekarang ini memang ideologi inilah yang menjadi idealisme kita untuk mewujudkan sebuah ide yang nanti kita perjuangkan ya. Artinya saya lihat ini lebih pada masalah kualitas dari sebuah kelompok penekan atau dalam hal ini dalam garis miring oposisi dalam sebuah parlemen dan juga nanti di masyarakat sipil ya. Karena memang di sini idealisme ini yang membuat suara resistensi, suara untuk partisipasi, untuk kontrol itu masih ada di dalam maupun eksternal parlemen, Mbak Maya. Oke, baik. Jadi meskipun angkanya kecil begitu ya, suara di parlemennya kecil, masih ada harapan yang bisa digantungkan. Saya pikir demikian, karena memang dalam sebuah demokrasi itu kan suara yang berbeda itu bukan hal yang masalah ya. Tapi yang sering kita lihat, ketika orang dengan oposisi itu yang pertama dilihat adalah ketidakstabilan. Yang kedua, disrupsi demokrasi. Ya, memang di situ kita bisa melihat bahwa ada semacam narasi penyeragaman yang tidak dibangun ya. Tapi yang perlu kita lihat bahwa oposisi itu tidak salah. Menjadi kelompok penekan tidak salah, asal dia membangun koreksi terhadap pemerintahan, dia membangun partisipasi ke dalam masyarakat sipil, dia juga mengatasnamakan kedaulatan rakyat. Jadi saya pikir kualitas seperti ini yang perlu ditonjolkan dalam memaknai sebuah oposisi dalam entah itu dalam sebuah partai atau dalam masyarakat sipil, Mbak Maya sebenarnya. Oke, saya ke Mbak Dila berikutnya. Mbak Dila, bagaimana jika kemudian oposisinya nanti justru lebih mendengarkan suara partainya atau suara ketumnya lah begitu daripada aspirasi rakyatnya itu sendiri? Nah ini sebenarnya Mbak Maya yang menjadi persoalan, karena kan kalau misalnya memandang oposisi itu sebenarnya ada dua perspektif ya. Kalau misal kita posisinya sebagai masyarakat sipil, tentunya oposisi ini menjadi celah untuk bagaimana kita menggunakan media oposisi itu sebagai kontrol gitu. Kontrol nanti di parlemen ketika kebijakan-kebijakan yang tentunya itu bukan prioritas masyarakat sipil. Tapi kalau misal kita posisinya ada di bagian atau di pintu kekuasaan gitu, kita jadi bagian penguasa, tentunya oposisi itu seringkali dianggap sebagai sesuatu hal yang berisik mengganggu, makanya sering banyak terjadi gitu ya, ketika kabinet akan dibentuk banyak rekonsiliasi yang dibangun seperti itu. Nah, kalau semisal kita tidak bisa berharap bahwasannya oposisi ini malah menyoalkan terkait dengan kebutuhan partai politik itu sendiri, itu kan artinya partai menjadi oposisi tapi menjadi penyokong atasan-atasannya gitu atau penguasanya gitu, bukan hak-hak masyarakat sipil yang dibangun terkait dengan kebijakan-kebijakan itu. Nah, berarti kan masyarakat sipil ini tidak bisa berharap gitu, tidak bisa berharap kepada partai politik gitu. Nah, tapi kami DPR tetap mendorong agar oposisi ini tetap ada dan terwujud
wujud sehingga ada mekanisme check and balance. Kemudian juga kalau semisal terkait pandangan lain, kami yakin kalau semisal koalisi masyarakat sipil itu perlu sekali diperkuat gitu. Tidak hanya kemudian partai politik saja yang didorong untuk memberikan checks and balance atau controlling terhadap kebijakan-kebijakan kabinet dan parlemen yang akan datang. Tetapi juga pesan-pesan dari masyarakat sipil terkait dengan kebijakan-kebijakan juga itu harus tentu dibawa gitu ya ke dalam parlemen ketika nantinya. Kalau semisal kita melihat bagaimana kemudian gerakan-gerakan organik masyarakat sipil, kalau tadi misal dibahas terkait dengan NU ini banyak merapat kepada kabinet gitu ya dalam porsinya sehingga itu melemahkan porsi-porsi oposisi itu sendiri. Kita melihat juga bagaimana kemudian ada ormas sebelahnya yaitu Muhammadiyah sebagai ormas seringkali juga memberikan otokritik kepada pemerintahan gitu ya, yang cenderung dibandingkan NU yang cenderung lebih dekat dengan pemerintah. Nah itu maksudnya sehingga kita berharap gitu ya oposisi ini atau ruang-ruang yang bisa kita isi sebagai masyarakat sipil karena tantangannya akan sangat besar gitu. Untuk kemudian bagaimana kalau misalnya nanti partai politiknya sudah ada yang memutuskan untuk oposisi, misal PDIP ataupun PKS nantinya akan memutuskan untuk tidak bergabung kepada kabinet, tapi ternyata pada kenyataannya dia tidak membawa aspirasi masyarakat yang seidealnya itu juga akan sangat berbahaya. Baik, berat menjadi peran sebagai oposisi begitu ya, dan maka demikian tidak sedikit pula begitu yang tidak tahan. Saya ingin lanjutkan pembahasan itu, namun kita harus kembali jeda. Tetap bersama kami pemirsa di Dialog Indonesia Bicara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ibnu Athaillah menyatakan, jadi cita-cita itu tidak bisa menembus dinding takdir. Jadi dia pengen cita-cita lebih saja, cita-cita yang luhur, tapi dinding takdirnya segini dia. Di dalam kerangka kita, antara perencanaan dan pengawas itu saling beriringan. Kali ini kita akan mengunjungi Museum Batik Indonesia. Saya lihat lukisan batik, ya, itu bercerita tentang satu festival di satu daerah. Tapi tetap di batik, batik-batik buatan masyarakat ini dan adik-adiknya sudah dipamerkan ke Belanda sebelum para desainer dari Indonesia juga memamerkan hasil-hasil karya desain mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pernikahan atau perkawinan itu bagian dari ibadah. Selain dia bagian dari ibadah, tentu memerlukan persiapan yang totalitas oleh orang yang bakal menikahi. Alunan musik Melayu berpadu irama gendang dan suling asyik hadir mewarnai malam minggu Anda. Bersama penampilan spesial Iko, Sharmila, Anita Kaif, Sukma Sares, Buanika Dancer, iringan Orkes Musik Haliza, host Dimas Tejo, Elvi Zubai, dan Jagat Aryani. Genda Generasi Dangdut, Sabtu 25 Mei 2024, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Live dari halaman parkir TVRI.
Oke, kita lanjutkan dialog Indonesia Bicara. Saya akan kembali lagi ke Bang Saidiman. Bang Saidiman di segmen sebelumnya sempat menyatakan begitu ya, oposisi harus kuat. Nah, sebetulnya kenapa kemudian tidak banyak partai yang betah jadi oposan begitu? Adakah kerugian yang dialami partai politik ketika mereka memposisikan diri sebagai partai yang berada di luar pemerintahan? Secara tadi ya disebutkan bahwa partai oposisi ini memang perlu kuat secara keuangan, secara finansial begitu ya, karena tentu saja akses pada kekuasaan, akses pada power, akses pada finansial itu menjadi berkurang kalau mereka ada di luar pemerintahan. Itu faktor pertama. Tapi faktor kedua adalah kalau kita lihat dari sisi ideologi partai, kan partai-partai kita relatif semuanya adalah partai tengah sebetulnya ya. Kecuali ya ada seperti PDI Perjuangan atau PKS yang secara ideologis relatif kuat dari sisi Islam untuk PKS, dari sisi nasionalis agak secara ekonomi agak lebih kiri begitu ya untuk PDI Perjuangan. Tetapi partai-partai yang lain secara ideologis tidak kuat. Tidak ada dari satu partai dengan partai yang lain sebetulnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dari sisi ideologis. Bahkan kalau kita baca misalnya disertasi dari Dodi Ambardi, dia menyatakan bahwa partai-partai itu terlihat ada ideologinya ketika di dalam kampanye pemilihan umum. Tapi setelah itu semuanya adalah kartel gitu ya. Tidak ada lagi ideologi, semuanya adalah tukar-menukar kepentingan gitu. Jadi saya kira itu yang terjadi. Karena lemahnya ideologi ini yang kemudian menyebabkan partai-partai politik ini secara ideologis mereka tidak punya insentif untuk kemudian berbeda dengan kekuatan pemerintah. Apa yang membedakan mereka secara ideologis? Sama-sama kalau di luar pemerintahan misalnya menyikapi persoalan energi misalnya. Sama-sama kalau di luar pemerintahan menolak pencabutan atau pengurangan subsidi BBM, tetapi ketika masuk ke pemerintahan sama-sama mendukung. Itu yang terjadi pada PDI Perjuangan, itu yang terjadi pada Demokrat. Jadi dari sisi itu tidak ada pembedanya. Saya kira itu kita lihat. Kemudian yang selanjutnya saya juga melihat di sini, saya justru idealnya partai-partai pendukung Pak Prabowo nantinya itu mestinya ya cukup dengan partai yang sekarang saja, atau kalau bisa ya tambah satu partai lagi lah, misalnya Nasdem gitu. Dan kita akan melihat di sana bahwa ada sedikit warna ideologis. Kalau mereka Nasdem juga ke sana, yaitu warna partai pecahan dari partai kuning, pecahan dari partai Golkar gitu ya, bergabung di dalam pemerintahan. Sementara yang di luar itu PKB misalnya di luar, atau PKS di luar, PDI Perjuangan di luar, itu akan sangat menarik ya. Kekuatan di dalam kabinet itu sekitar 60%, yang di luar 40%. Saya kira kalau itu terjadi, saya kira ini akan memperbaiki keadaan, terutama kualitas demokrasi kita yang sempat turun beberapa tahun terakhir. Oke, saya ke Prof. Juanda. Prof. Juanda, apa yang kemudian dikhawatirkan terjadi jika kemudian partai-partai yang ada sekarang ini semuanya, dan mungkin tidak semuanya atau hampir semuanya merapat ke pemerintahan yang nanti terbentuk? Ya, saya pikir begini ya, tentu akan berpotensi untuk menjadi pemerintahan yang diktator. Ya, kenapa? Karena tidak ada yang mengontrol. Ya, kalau memang prinsip yang dilakukan di Indonesia seperti itu. Nah, sudah saya katakan sebenarnya di Indonesia itu sekali lagi tidak mengenal kata oposisi. Tidak ada partai oposisi kalau kita harus tegas dengan sistem pemerintahan presidensial. Itu harus paham itu. Kata-kata oposisi itu tidak ada. Cuman melakukan kontrol jelas ada. Ya. Nah, kontrol ini tidak hanya dari partai yang tidak mendukung Prabowo. Karena apa? Coba baca Undang-Undang MD3, ya. Tidak ada oposisi di situ. Fungsi DPR itu adalah fungsi pengawasan, fungsi anggaran, ya, fungsi regulasi. Nah, siapapun anggota DPR menjalankan fungsi itu. Nah, itu yang kita tuntut sekarang ini, ya, bukan oposisi bukan oposisi. Artinya baik itu adalah partainya dulu mencalonkan Prabowo, ya, atau tidak mencalonkan Prabowo, ketika pemerintahan yang sudah terbentuk,
kabinet sudah terbentuk, maka mereka sama-sama antara eksekutif, legislatif. Jadi tidak ada legislatifnya pemerintah atau legislatifnya bukan pemerintah. Itu harus paham dalam hukum tata negara. Ya. Nah, karena itu kita inginkan adalah bagaimana ini memang kalau mau susah diharapkan atau tidak ideal. Yang kita bicara sekarang idealnya sebagai pakar. Gitu loh. Ya. Nah, oleh karena itu saya katakan yang saya harapkan saya sebagai pakar hukum tata negara, ya, anggota DPR itu menjalankan fungsi, 3 fungsi itu. Baik itu adalah partai pendukung, saya tidak mengatakan partai pendukung pemerintah, partai pendukungnya Presiden Prabowo atau partai yang bukan mendukung Presiden Prabowo. Ketika dia sudah dilantik nanti, maka dia adalah anggota DPR Republik Indonesia. Nah, sebagai konsekuensi dari anggota DPR, ya, maka 3 fungsi itu dia jalankan. Tetapi memang faktanya, ya, undang-undang itu tidak dijalankan oleh mereka karena mereka merasa benar atau tidak benar. Selama ini yang kita lihat seperti Jokowi, ya, begitu gemuknya pemerintahan ini kemarin, partainya banyak yang masuk kabinetnya Jokowi, ya, contoh misal soal undang-undang Cipta Kerja, ya, nah, semuanya mendukung KUR gitu, semuanya oke, setuju. Ini yang tidak kita setuju dalam sebuah negara demokrasi Pancasila, dalam sistem presidensil. Nah, oleh karena itu saya pikir, ya, kalau memang pertanyaan Mbak tadi mengatakan bagaimana kalau misalnya tinggal PDI Perjuangan, ini yang kita tidak harapkan. Baik. Ya. Kalau PDI Perjuangan ini dengan anggota DPR-nya hanya satu partai, ya, ini memang kita berarti tidak menggunakan atau tidak melegalkan istilah oposisi, tapi dengan sendirinya menjalankan praktek oposisi. Berarti kita sudah menyalahi sistem presidensil. Nah, ini yang saya pikir perlu di-clearkan itu, ya. Baik, harusnya jangan terjadi, tapi ternyata di lapangan dipraktekkan begitu ya, Prof. Saya ingin Mbak, saya sebagai ahli hukum tata negara mengatakan kepada Republik ini, konsistenlah dengan konstitusi, konsistenlah dengan undang-undang, termasuk menggunakan bahasa, ya. Itu saja saya kira. Baik, saya ingin ke Pak Wasisto. Pak Wasisto, tadi Bang Saidiman berharap ya partai-partai politik yang sudah mengusung Prabowo saja begitu yang masuk dalam kabinet, ya bolehlah ditambah dengan Nasdem. Tapi apa yang kemudian terjadi jika partai-partai lain turut bergabung mendukung begitu? Apa yang akan terjadi di dalam internal partai politik pengusung yang sebelumnya sudah tergabung? Baik, ya tentu yang paling krusial untuk kita bicarakan adalah soal akomodasi politik, ya. Karena saya pikir semua partai yang sudah tergabung dalam koalisi Prabowo Gibran semenjak deklarasi hingga kemenangan kemarin itu sudah dialokasikan semua posting kementerian atau lembaga yang mereka sudah mau jajaki, ya. Karena yang kita lihat masalah geser kursi aja, masalah geser posisi itu sudah masalah di dalam sebuah koalisi. Jadi saya pikir yang perlu kita lihat adalah justru kalau kemudian makin banyaknya parpol yang nanti masuk, itu tidak menjadi masalah. Cuman membesarnya fungsi kementerian, membesarnya fungsi lembaga itu yang akan menjadi masalah berikutnya. Karena kita akan bicara soal belanja pegawai, belanja struktur kementerian, belanja modal yang lain, yang itu juga akan berdampak kepada sistem keuangan negara kita, Mbak Maya. Jadi saya pikir di sini ada plus minusnya memang. Pemerintah menjadi mengakomodasi semua kalangan, dampaknya adalah birokrasi makin panjang. Itu sih kalau menurut saya. Baik, baik. Masih menyambung soal dari jawaban Pak Wasisto, saya ingin ke Mbak Dila. Mbak Dila, kita tahu juga ada revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Ini apakah juga sinyal begitu sebagai akomodasi koalisi ataupun kerjasama politik di partai-partai pengusung Presiden terpilih Prabowo Subianto?
Nah, ini berkaitan dengan hal yang sudah saya sampaikan sebelumnya, terkait dengan bagaimana kontroling masyarakat sipil juga sebenarnya kan sudah sangat sering ya untuk menyampaikan mana sih isu-isu prioritas dalam prolegnas itu. Akan tetapi bukan terkadang ya, tapi memang pada kenyataannya masyarakat sipil itu jarang sekali gitu ya dilibatkan untuk diminta masukan-masukannya terkait dengan bagaimana untuk membuat peraturan atau kebijakan-kebijakan yang memang menguntungkan masyarakat sipil itu sendiri, bukan menguntungkan kekuasaan, seperti itu. Kalau semisal konteksnya adalah kualitas partai politik di Indonesia, bisa dikatakan kualitas parpol di Indonesia saat ini memang masih sangat buruk. Hal ini tidak lepas dari fungsi partai politik sendiri yang hanya sebagai alat merebut kekuasaan. Misalnya saja ketika walaupun beberapa partai misalnya pada saat di parlemen itu menguji atau mengajukan beberapa undang-undang yang nantinya akan disahkan gitu ya, tetapi memang kembali lagi apakah undang-undang itu dibuat atau disusun itu berdasarkan kepentingan siapa, seperti itu, apakah untuk kekuasaan atau bukan, seperti itu. Lain hal lagi kalau misalnya kita melihat fungsi lain dalam partai politik itu sendiri juga masih belum berjalan, jadi kita juga bingung gitu sebagai masyarakat kita untuk mengingatkan bagaimana membangun sistem yang baik gitu ya, sistem di eksternal yang baik. Bagaimana kemudian juga soal pendidikan partai politik, rekrutmen, kaderisasi, dan proses ideologisasi juga masih sangat intens terhadap yang namanya ya partai politik itu sebagai ajang untuk merebut kekuasaan, jalan atau tangga untuk merebut kekuasaan, bukan untuk kemudian menyusun bagaimana pendidikan pemilih, pendidikan masyarakat, pendidikan kader-kader partai itu menjadikan negara itu yang sangat stabil seperti itu. Kalau misal kita melihat kemarin pemilu 2024 tentunya ya, kita melihat banyak sekali partai-partai politik untuk kemudian mengajak partisipan gitu ya, agar kemudian pemilih ini menyoblos partai pilihannya gitu ya. Apalagi kalau misal kita melihat Gen Z ini sangat menjadi faktor utama dalam merebut suara-suara agar mereka melanggengkan kekuasaan mereka gitu. Tapi kalau semisal hari ini oposisi tidak menjalankan kerja-kerja tersebut, malah ya lagi-lagi untuk meladeni penguasa-penguasa untuk membunyikan narasi-narasi oposisinya, yaitu sama aja bohong, seperti itu. Artinya kualitas harus didorong dengan penguatan-penguatan sipil. Tapi kalau bisa kita mengingat dari pernyataan Presiden terpilih, tampaknya masa depan Indonesia juga punya tantangan yang berat sekali gitu ya. Tadi misal sempat dikatakan bisa jadi ini nanti jadi negara yang anti kritik atau otoriter. Nah, artinya kita juga harus menciptakan jangan sampai ada konsolidasi nih yang memang merugikan negara ini. Baik, kita berharap kekuatan masyarakat sipil tetap terjaga begitu ya, sehingga tadi kekhawatiran-kekhawatiran yang sempat kita utarakan di dalam dialog ini tidak terjadi begitu. Terima kasih atas pandangan-pandangannya Prof. Juanda, Mbak Dila, Bang Saidima, dan Pak Wasisto sudah bergabung bersama kami di Dialog Indonesia Bicara. Selamat malam untuk semuanya, sehat selalu, sampai jumpa. Ya, saudara, demikianlah Dialog Indonesia Bicara malam hari ini. Saya Maya Karim pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.